Baiklah, jumpa lagi dengan saya Lucky Mamahit ya. Kali ini kita akan membahas tutorial untuk menggunakan simulator jembatan. Ya, simulator jembatan ini bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran pada pelajaran prakarya ya, yaitu dengan materi teknologi konstruksi minat. Dan saya selaku juga guru mencoba membuat video tutorial ini agar bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru lainnya gitu. Nah, tentu sebelum kita memanfaatkan aplikasi ini sebelumnya harus diinstal ya menggunakan dari Play Store dengan nama aplikasi Bridge Konstruksi Simulator, atau langsung cari saja Bridge Konstruksi Simulator, maka akan muncul kemudian yaitu Bridge Konstruksi Simulator. Dan silahkan diinstal dan kemudian akan masuk pada tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal untuk aplikasi simulator jembatan ini ya. Kita bisa memperhatikan di sini, karena ini adalah mode yang gratis, tidak berbayar, maka mode AC atau mode hard itu tidak terbuka. Yang terbuka adalah mode normal. Dan ini sebenarnya tidak apa-apa karena akan digunakan untuk peserta didik atau siswa kita untuk belajar gitu ya. Tapi tentu kita memberikan tutorial ini agar mereka paham, oh ternyata begini cara menggunakan simulator jembatan ini ya. Dan mungkin kita langsung masuk saja ya di mode normal. Ini ada pilihan seperti ini, kita pilih mode normal dan di sini ada choose word gitu. Tapi sebelum kita masuk di select yang lain, di word yang lain itu tentu kita harus belajar dulu. Saya harus mengajarkan dulu kepada kalian untuk bagaimana sih cara penggunaan aplikasi simulator ini. Dan kita pilih yang paling kiri ya. Nah, ini untuk yang pertama ya, kita pilih nomor 1 karena ini baru dibuka ya. Ini adalah city, choose level city. Jadi kita akan membuat desain jembatan yang ada di dalam perkotaan. Pilih saja untuk yang pertama karena ini yang baru awal. Nah, ini saya tunjukkan ya. Di sini ada langsung muncul ya untuk bagaimana cara penggunaan. Tapi kita bisa lihat-lihat dulu ya sebelum kita memanfaatkan ini. Di sini ada notifikasi dari si abang tukang ya, si ahli ya, bukan si ahli. Dia memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara menggunakannya. Welcome to the tutorial ya. Untuk membangun jalan, tarik dari garis merah ke tujuan, ke lokasi ya, sesuai dengan nomor ini. Maka kita ikuti saja ya. Ini kita tarik dari garis merah yang pertama, tahan, sentuh dan tahan ya. Ketika sudah menyentuh titik merah yang kedua ya, kita lepas. Dan kita lakukan lagi langkah yang sama. Maka jadilah bagian awal, yaitu bagian awal jalannya ya. Karena yang pertama yang dibuat adalah jalannya. Baru kita membuat bagaimana agar konstruksi ini kuat ya. Ini kita menyesuaikan saja dulu dengan tutorial yang muncul ya, karena memang sejak ketika pertama muncul maka akan ada tutorial seperti ini. Ini tutorial dari aplikasi sudah. Nah, double tap to remote. Kalau memang ada kesalahan ya, kita double tap saja, maka itu hilang. Okay, well done. Now it's time to test the bridge. Tap the start button. Start button itu sesuai dengan tanda panah ya, muncul di bagian bawah ini. Itu ada tanda mobil dan kita akan melakukan uji coba. Mobil akan dilewati mobil untuk jembatan ini ya. Oke, kita langsung saja tekan tanda mobil, tanda start, muncul mobil ya. Kita bisa menggeser-geser untuk kameranya ya. Wah, ternyata untuk pertama ini bisa dilewati dan mendapatkan kategori excellent ya. Di sini ada menu pilihan ya, kita bisa
melanjutkan atau next ya, atau kita bisa restart. Tapi untuk ini kan untuk awal kita lanjut saja dulu ya, dan kita masuk ke yang if you have trouble building the bridge, you can always use hints to get one target input. Nah, di sini si konsultan kita ya mengatakan bahwa kalau memang kita mengalami kesulitan, maka kita bisa memanfaatkan hint yang ada di bawah ini. Nah, muncul kan ini si abang konsultan, si tukang kerja ini. Kita bisa memilih ya bahwa ini hint dan gunakan satu hint ya. Dan ini ada menu pilihan. Apakah itu langsung dibangun, langsung jadi, atau diberikan gambarnya saja dulu baru kita menyesuaikan dengan gambar. Nah, saya lebih memilih untuk diberikan gambarnya, bukan dibangunkan langsung ya, tapi kita ada sketsanya ibaratnya ya. Oke, kita pilih ini. Nah, di sini muncul ya, ada garis-garis putih ya. Nah, ini ada grid-grid ya. Kita bisa menghilangkan grid-grid ini dengan menekan tombol yang ada di samping kanan bawah yang memiliki garis-garis itu ya. Kita tekan ya. Ini hilangkan. Bisa kita coba lagi. Ini banyak. Ya. Tergantung kenyamanan masing-masing menggunakan simulator ini seperti apa. Dan selanjutnya kita bisa memanfaatkan yang sudah kita hint tadi ya. Ini bisa di zoom karena berbasis Android ya, tergantung kalian memainkannya seperti apa ya. Ini aplikasi permainan tapi simulator juga karena memang kita diuji ya. Kita pilih ya yang plat besi yang kita pilih atau kita buat jalannya dulu berdasarkan gambar sketsa yang sudah ada ya. Oke, ini sketsa hanya diberikan sketsa awal aja. Maka jika ini dipraktikkan oleh siswa, maka siswa harus berpikir kritis lagi ya, bagaimana melanjutkan ya desain yang sudah ada. Maka tentu kita lanjutkan dulu jalannya, kita hubungkan dulu, karena tidak mungkin kan kedua ini kita sudah buat ya bagian bawahnya tapi ternyata jalannya tidak terhubung. Dan kita buat lagi ya, mungkin sama dengan yang desain awal, cuma di bagian sebelahnya saja. Baru sama. Kita double tap lagi, misalkan ada kesalahan. Karena dua titik merah ini harus saling terhubung. Jika tidak terhubung, maka tentu itu penyangga atau besi-besinya juga tidak terhubung. Nah, ini desain-desain seperti ini perlu analisa, maka peserta didik atau siswa harus berpikir kritis karena tidak mungkin ini tidak ditambah penyangga di bagian bawah terus kita uji coba, maka tentu ini tidak akan kuat. Kita bisa tes, misalkan ini dihilangkan ya, ternyata cuma seperti ini, apakah ini mampu? Kita bisa coba dengan menekan tombol start ke bawah ya. Oh, ternyata masih mampu ya. Oke, ini ada pilihan untuk mengganti kamera ya. Ya, kita coba lagi sekali lagi ya. Karena ini ada pilihan, meskipun berdasarkan sketsa kita bisa mengikuti sketsa atau tidak ya. Sama seperti ini, mungkin kita bisa kurangin plat bayarnya ya. Karena sketsanya mungkin seperti itu. Tapi jika seperti ini juga sudah cukup kuat untuk menopang mobil yang lewat, maka tentu ini akan lebih efisien ya, lebih menghemat ya. Karena di bagian atas ini ada nominal uang, sama halnya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jika kita membangun sesuatu, ada cost yang disiapkan. Jika itu melebihi tentu akan rugi atau over ya. Gitu. Kita coba dengan desain yang ini. Coba apakah mobil bisa lewat atau tidak. Oke ya, coba. Ini ada mobil crane ya, crane atau pemadam kebakaran lewat. Ternyata itu motornya mampu ya
menggunakan desain yang dan juga yang kita desain sendiri ternyata mampu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada 4 titik merah ya. Nah, bagaimana kita membuat desain? Tadi kan cuma ada 1 titik dengan jarak yang lebih pendek. Oke. Tentu di saat ini ya kritisnya analisanya kalian untuk membuat desain sangat dibutuhkan ya. Oke, kita coba dulu untuk membangun jalannya. Oke, ini ada 4 panel yang terbangun. Apakah ini cukup? Karena kalau kita menggunakan besi, panjang dari besi itu terbatas. Kita tidak bisa mencapai titik ini. Maka inilah analisa kalian untuk membuat jembatan yang paling efektif seperti apa. Karena dalam realnya pun di kehidupan nyata besi-besi ini memang punya ukuran maksimal panjang, dan ini didorong kepada peserta didik, pada siswa untuk membuat desain yang sederhana dengan budget yang ada, tapi tentu faktor keamanan dan keselamatan pengguna itu sangat penting ya. Kita coba, maka kita hubungkan dulu apakah seperti ini. Kita bisa menghubungkan seperti ini ya, bisa kan. Jika ini lebih kuat lagi, mungkin kita bisa mencoba desain yang lain, mungkin begini ya. Bisa juga, agar lebih kuat lagi mungkin kita tambah seperti ini ya. Dan itu bisa kita uji coba gitu. Apakah misalkan dengan seperti ini sudah cukup kuat atau belum gitu kan. Mungkin untuk berat yang tidak terlalu berat ya, ini masih cukup kuat lah. Tapi kita uji coba, inilah kelebihan aplikasi simulator. Kita uji coba dengan kendaraan yang mana. Kita coba ya. Nah, itu jembatan bergoyang dengan kendaraan tangki air, apakah mampu ya? Ternyata memang jembatan itu tidak mampu. Itulah kenapa kita manfaatnya kita melaksanakan uji coba dengan menggunakan aplikasi simulator. Coba kita bayangkan kalau misalkan ini sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sudah didesain dan diuji coba lewat dengan kendaraan yang benar-benar truk, benar-benar ada muatan seperti itu, ya tentu ini berbahaya dan akan mengancam jiwa, ya artinya berakibat bukan hanya pada kendaraan, tapi jika jembatan itu memang menghubungkan 2 daerah yang sangat penting, tentu ini akan menjadi pertimbangan yang sangat kuat untuk desain jembatan seperti itu. Maka kita coba susun lagi, desain lagi ya, kita pilih untuk menu start ya. Ini mungkin sudah cukup kuat kalau misalnya yang berat itu, yang lewat itu tidak terlalu berat gitu kan. Maka kita bisa mencoba misalkan dengan menambah seperti ini ya. Jika seperti ini, maka tentu kita bisa melanjutkan uji coba gitu kan aplikasinya. Kita sudah menambahkan kan, jadi kita coba lagi apakah ini sudah cukup kuat atau belum. Kita coba ya. Nah, jembatan bergoyang, apakah cukup kuat ya? Iya, ternyata kendaraan bisa melewati. Kita bisa pilih kamera. Oke, kita lanjut ya untuk ke gambar yang berikut. Triangle as very stable. Ini ada menu yang muncul, triangle as very stable. Jadi ada clue bahwa kita bisa menggunakan tambahan desain seperti segitiga ya di bagian atas itu ya. Kita
Tapi seperti biasanya kita buat dulu, karena ini menu yang terbuka baru, jembatan baru besinya kita hubungkan dulu jalannya ya, kita hubungkan dulu baru kita coba. Memang di menu yang pertama ternyata di triangle itu kita bisa ya untuk membuat saya kasih contoh ya, di sini mungkin dibuat seperti ini gitu ya. Ini segitiga yang umumnya kita temui ya di desain-desain jembatan yang ada di jalan yang ada dekat sini. Ini ya, ini pasti jembatannya, desain-desain jembatan yang umumnya kita temui ya. Tapi di sini ada titik merah. Dan mungkin ya untuk perhitungan mobil-mobil kecil ini sudah cukup kuat, tapi alangkah lebih baiknya ini mungkin ditambah penyangga. Karena ini di bagian perkotaan yang bisa saja dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang memang besar seperti itu. Kita bisa buat seperti ini agar tidak agar jembatan ini bobok begitu kan. Atau karena ini uang sudah tidak cukup, kita coba saja dengan yang kesenjangan ini. Patah. Karena ini sudah terlalu jauh ya. Bayangkan ya, ini belum saja digunakan oleh kendaraan sudah patah. Artinya secara hitung-hitungan lebih teknis memang ada hitungannya, tapi untuk simulator kali ini dengan jarak yang sudah seperti itu seharusnya menggunakan yang penyangga bagian bawah. Nah itulah kenapa kelebihan simulator ini kita coba kita pakai. Kita restart lagi ya. Oke, maka kita hapuskan dulu yang bagian atas. Itu kita coba membangun yang bagian bawah. Apakah ini cukup mampu untuk menyangga jembatan? Tentu itu jawabannya akan kita temui dari uji coba ya gitu ya. Apakah dengan begini cukup ya, cukup kuat tidak gitu ya. Kita langsung aja uji ya, kita bisa nantikan lihat ternyata bisa ya kendaraan lewat. Ini tergantung ya kritisnya analisanya oleh peserta didik ya, oleh kalian untuk bagaimana membuat desainnya. Dan ini baru memanfaatkan satu bahan saja yaitu besi. Saya akan lanjut untuk desain selanjutnya karena di sini di desain yang berikutnya ini sudah ada akan ada seharusnya kabel ya. Ini belum tersedia ya, kabel is not available in this platform. Jadi memang di saat ini belum tersedia. Jadi kita lanjutkan dulu untuk desain. Di sini sudah ada 2 titik tumpuan ya, 2 titik tumpuan yang bisa kita gunakan ya. Sini kita coba lagi bahwa kita bisa mencoba untuk membuat desainnya ya. Ini tergantung kreativitas ya dari kalian untuk membuat desain. Saya lebih menulis seperti ini, dan ini diberikan kebebasan kepada peserta didik yang nantinya akan memanfaatkan aplikasi ini untuk membuat desain jembatan. Ya, di sini kita bisa buat modelnya bisa saja seperti ini. Ini bisa menjadi contoh ya dengan 2 desain yang berbeda. Menurut mungkin pandangan awal, ini sudah cukup kuat, tapi ini kan perlu diuji dulu. Dengan kendaraan yang besar yang kuat, yang bebannya berat ya. Oke, kita coba ya untuk kali ini. Ya. Nah, bisa kelihatan kan untuk di sini toko
Tapi kemudian ketika masuk di bagian sebelah ternyata kuat yang menopang kendaraan yang berat yang lewat. Jika mungkin hanya pejalan kaki atau mobil-mobil kecil ya ini aman seperti itu ya. Tapi ini yang saya kasih contoh bagaimana membuat desain yang lebih aman. Karena lebih aman berarti semua titik-titik harus terhubung, harus saling menopang. Ya tentu dengan pertimbangan karena di sini ada pertimbangan keuangan harus diperhatikan juga itu ya. Yang kita berpikir untuk dalam kehidupan nyata nantinya kita sudah berkenan menghubungkan dua lokasi, tapi ternyata biaya yang dibutuhkan terlalu jauh lebih besar dari yang kita perkirakan. Oke, kita rubah lagi. Kita sesuaikan dengan yang di sebelah. Kita mencoba menyusun desain yang sesuai dengan yang ya. Ini agak beda ya, lain ya, sama. Oke, kita sambung di sini, kita sambung lagi, rekam lagi, mencoba untuk menyusun. Ini kita coba lagi. Itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang itu bisa. Oke, sampai tadi saya pause. Oke, nah, kita bisa menguji ya aplikasi desain yang ini. Ini cukup kuat. Terlihat ya di bagian tengah itu warnanya menjadi kuning ya, dan ada ini ya, oke kita ini ya, kita bisa melihat ya di bagian tengah ini ya, kita ulangi lagi ya, ini terlihat ya ini bergoyang ya, karena memang struktur jembatannya hanya dua gitu. Tapi karena ini kita lanjutkan ke desain yang berikutnya ya. Di desain kali ini kita sudah dapat menggunakan kabel sudah tersedia, kabel baja ya, bukan kabel listrik seperti biasanya. Ini ya, ini menunya sudah terlihat ya di bagian bawah. Ini ada kabel, kita bisa memilih kabel. Jadi cara memilihnya seperti itu. Apakah kita akan memilih jalan? Nah, seperti ini kita pilih menu yang jalan dan bagian atasnya ya, contohnya kita bisa memilih kabel. Dan kita sudah menempelkan kabel ya, kita bisa menghubungkan dua-dua titik-titik ini dengan kabel. Oke ya, ini kita lanjutkan dulu untuk kabelnya ya, dulu. Kita lihat dari berbagai sudut pandang kamera, maka tentu ini bisa terlihat. Oke, kita bisa melanjutkan lagi ya. Still is available. Nah, di level kali ini bajanya sudah terbuka ya. Baja ini lebih kuat daripada besi seperti biasa. Ini ada menu kan, besi, baja maupun tali. Nah, kita coba dengan baja dulu ya. Ini kita hubungkan ya. Ini kita coba lagi.
desainnya terserah kalian ya, akan membuat desain seperti apa itu terserah kalian, karena ini memang digunakan untuk kita berkreasi. Apakah kita menggunakan desain seperti ini atau tidak ya itu tergantung kalian. Intinya adalah menghubungkan semua agar ini saling menyangga ya. Oke, di sini sudah pada kita akan uji coba ya. Apakah ini sudah cukup kuat, karena ini full menggunakan baja ya. Ya, kita lihat ya, mobil dengan muatan kontainer akan lewat di bagian bawah kita merah ya, dan hanya patah jatuh. Nah, ternyata ini belum cukup kuat, maka kita coba buat desain lagi. Ini kesalahannya di mana? Dan dari bagian bawah ini, bagian yang tempat merah tadi ini tidak cukup kuat. Dan solusinya seperti apa ya? Untuk membuat perubahannya, saya pikir kita tinggal melakukan perbaikan saja. Apakah ini mungkin ditambah lagi gitu kan? Ini seperti ini, dihubungkan seperti ini dan ini ya. Apakah ini cukup kuat? Dan kita bisa coba lagi, karena tadi di bagian bawah ya yang menjadi merah, di bagian bawah sini yang menjadi merah dan akhirnya patah. Itu karena memang tidak mampu untuk menopang kendaraan yang lewat ya. Kita coba lagi. Oke, ini semua masih dalam warna yang normal, kuning hijau kuning hijau, karena kalau dia menjadi merah tentunya akan menjadi berbahaya ya. Oke, kita lanjut untuk berikutnya ya. Di sini sudah ada desain yang akan menggabungkan ya, baja dan juga tentu sebenarnya akan kita menggunakan. Nah, disinilah analisa kita yang kita butuhkan. Kita bisa membuat langsung terhubung seperti ini dengan sedikit yang di bagian ujung sini ya. Kita dulu yang kembali seperti ini. Ya. Dan ini benar-benar habis ya untuk dana. Oke. Ini kita coba lagi. Bisa. Ya, itu hijau kuning warna-warnanya tidak banyak berubah dan tidak berubah ke warna merah, tidak banyak bergoyang. Ini jembatannya aman. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memanfaatkan jembatan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini sudah pada lokasi yang berbeda. Nah, mungkin untuk saat ini tutorialnya bersama, karena aplikasi ini jika kita lebih naik level, menu-menu yang kita manfaatkan hanyalah sama. Tergantung kita membuat desainnya, membuat analisanya ya. Apakah analisanya sudah cocok kita menggunakan tali, menggunakan besi, menggunakan baja, nah itu tergantung dari masing-masing ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi ya untuk menu pilihannya ya. Di sini ada ini kan yang awalnya kota, ada 4 menu ya. Yang pertama dari kiri kota, yang kedua ini adalah yang tadi sempat muncul ya. Ini itu. Ini di bagian ada sungai, ada mungkin ada bagian perkampungan itu, dan kita bisa melakukan simulasi pembuatan jembatan di sini. Dan kita kembali lagi ke main menunya ya. Kita bisa juga memilih yang valley. Ini dia ya. Valley ini tentu lebih tingkat kesulitannya juga lebih tinggi lagi.
Gitu. Jadi desainnya juga harus melakukan analisa ya, dan tentu beberapa kali akan diuji coba apakah berhasil atau tidak, apakah aman atau tidak ya. Nah, kita kembali lagi untuk melihat pilihan yang terakhir itu, atau di level 25 ya. Ini dia level 25. Tentu ini bukan gampang ya kita membuat desain seperti ini. Harus benar-benar dibuat analisanya, harus benar-benar diuji lagi. Jika kemudian ini memang sudah kita bisa membayangkan ya membuat jembatan di lokasi seperti ini. Nah, inilah yang menjadi kelebihan dari penggunaan aplikasi simulator ini daripada kita membuat miniatur jembatan menggunakan bahan-bahan yang ada. Sama kreativitasnya, tapi mungkin menggunakan aplikasi simulator ini membuat kita lebih terbiasa menggunakan teknologi, dan juga kita bisa memanfaatkan kelebihan yang lain. Itu bisa diuji coba, bisa dimanfaatkan di handphone, bisa memanfaatkan gadget-gadget yang ada. Dan ini tergantung kreativitas dari guru maupun siswa itu sendiri. Nah, ini untuk lokasi yang terakhir ya. Mungkin ini dari saya, tutorial yang saya buat, dan nanti lagi kita bertemu untuk tutorial-tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan dukungan terhadap channel ini dengan subscribe dan juga like, dan bisa diberikan komentar untuk apakah saya akan membuat video tutorial yang lain seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan izin untuk kita berhenti dengan aplikasi simulator ini, dan kita nanti bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.